Halo semua, sekarang aku mau sharing tentang teknik dasar cat air. Ada beberapa yang aku sering pakai, ada beberapa yang aku sekedar tahu. Aku juga masih belajar, tapi aku berharap ini bisa menolong untuk yang baru banget belajar cat air atau yang penasaran dengan cat air. Teknik 1 sampai ke 3 kita lakukan dalam wet on dry. Jadi kita melukis dengan cat basah di atas kertas kering atau di atas lapisan cat lain yang sudah kering. Yang pertama itu flat wash wet on dry. Jadi seperti namanya flat, kita menyapukan cat secara merata. Jadi nggak ada yang lebih gelap, nggak ada yang lebih terang, nggak ada satu yang lebih intens, yang lain lebih ringan. Semuanya sama. Ini misalnya kita melukis langit, laut seperti itu, atau bidang-bidang yang lebih kecil seperti tembok, bingkai jendela, bodi mobil. Semakin besar bidangnya, semakin kita butuh nomor kuas yang lebih besar. Di contoh ini di atas aku pakai kuas flat, di bawah aku pakai kuas round. Yang kedua, gradient wash wet on dry. Seperti namanya gradient, kita membuat warna secara gradasi dari yang gelap ke yang terang, dari yang intens ke yang ringan. Nah, aku sapukan catnya dari atas ke bawah. Sebelum sampai di paling bawah, kira-kira 3/4 menuju ke bawah, aku tambahin sedikit air bersih. Lalu aku sapukan sampai ke bawah, lalu aku tarik ke atas. Sampai di atas aku tambahin catnya, aku sapukan ke bawah, lalu aku sapukan ke atas. Gitu terus bolak-balik sampai dapat hasil yang dimau. Kalau dirasa cukup ya bisa dihentikan. Cuman kadang kalau cat air kan sesudah kering warnanya jadi lebih terang daripada yang kita lihat saat dilukis. Kalau kita mau lebih gelap ya mungkin bisa diulang beberapa kali. Aku nggak secepat ini karena di video dicepetin, tapi hasilnya aku lebih lambat, tapi jangan terlalu lambat juga. Di sini juga setelah beberapa kali aku tunggu kering dulu, lalu aku ulangi lagi karena aku ingin dapat warna yang lebih gelap. Yang ketiga, gradient wash wet on dry lagi, tapi bedanya sekarang 2 warna. Aku nggak tahu apa ada istilah lain, aku pakai istilah gradient wash to color aja. Nah, warna yang pertama aku sapukan dari atas ke bawah seperti yang sebelumnya tadi sampai aku dapat hasil yang dimau, gradasinya. Lalu aku tunggu sampai kering. Sesudah kering aku sapukan warna yang kedua dari arah sebaliknya, dari bawah ke atas. Nah, supaya warna yang di ujung-ujungnya, kalau dalam contoh ini kuning dan merah tidak bercampur di ujungnya, kita bisa berhenti sampai 3/4 atau pas sampai di ujung kita tambahin air bersih. Ya, kita harus kadang pakai feeling juga. Banyak-banyak latihan dan belajar mengendalikan air di kuas. Yang keempat itu dry brush atau brush kering. Jadi kuasnya kita masukin ke air bersih, kita bersihin, terus airnya kita kurangi atau kita peras dengan tisu atau lap atau handuk kecil sampai airnya berkurang. Tapi bukan brushnya kering banget tanpa air, tapi airnya minim atau brushnya dalam keadaan moist atau lembab. Ini biasanya untuk membuat kayak bulu, rambut, rumput atau tekstur tertentu. Teknik ini akan memperlihatkan dengan jelas jejak-jejak sapuan kita, jejak dari bulu di kuas kita. Ini sedikit contoh bisa dilihat di batang sama di rumput. Teknik yang kelima sampai ketujuh kita lakukan dengan wet on wet, jadi di atas permukaan yang basah. Nah, pertama kertasnya kita basahin dulu dengan air bersih pakai kuas secara merata. Kalau aku biasanya aku tunggu sekitar 30 detik baru aku kasih cat. Jadi saat kertasnya belum kering tapi juga nggak terlalu basah banget. Cuman kalau misalnya mau nyoba ngasih cat pas baru basah banget, juga coba aja gitu biar tahu gimana bedanya saat masih basah banget atau saat nunggu beberapa saat kemudian. Kerja dengan wet on wet harus cukup cepat sebelum kertas kering supaya kita dapat hasil yang
dimau dengan teknik ini. Teknik ini biasanya bikin kita dapet sisi-sisi objek atau gradasi atau transisi warna yang smooth atau halus. Nah, di sini aku sapukan kuas jadi bisa kelihatan kan sisi-sisi cat atau di pinggirnya itu, jadi kelihatan lebih halus atau smooth. Lanjut gradien, tapi sekarang kertasnya ya kita basahin dulu, lalu kita tunggu beberapa saat. Sama seperti gradien yang di kertas kering, aku sapukan catnya dari atas ke bawah. Nah, karena sekarang kertasnya udah basah, biasanya kita kurang punya kontrol sebanyak kalau kertasnya itu kering. Tapi di sisi lain, basahnya kertas bikin catnya tuh kayak lebih mudah nyebar gitu. Atau bisa juga kayak gini, aku angkat sisi atas kertasnya supaya catnya turun sendiri secara alami. Lanjut gradien yang 2 warna, kertasnya dibasahin dulu. Nah, aku sapukan catnya dari atas sampai ke bawah, nggak ke bawah banget, jadi tengah lebih dikit. Baru habis itu langsung aku sapukan cat yang kedua dari bawah sampai ke tengah juga, tengah lebih dikit. Lalu aku biarin keduanya ketemu di tengah dan menyebar sendiri. Ini ada contoh lukisan yang aku bikin dengan teknik wet on wet. Nah, yang pertama ini bisa dilihat kan bagian-bagian yang smooth yang dihasilkan. Selanjutnya ada juga awan. Ini awannya aku pakai teknik wet on wet. Oke, terus kita masuk ke negatif painting. Jadi yang pertama kita sapukan dulu catnya, terserah mau pakai warna apa atau berapa warna. Terus kita tunggu sampai catnya kering. Sesudah catnya kering, kita gambar objek yang kita mau. Di sini aku gambar daun sama lingkaran-lingkaran kecil. Habis itu kita sapukan cat dengan warna yang lebih gelap di sekeliling objek tadi, atau bisa juga dengan warna yang sama, tapi kita sapukan berulang-ulang sampai jadi lebih gelap. Jadi negatif painting itu karena kita bekerja di sisi yang negatif atau ruangan negatif, yaitu di belakang objek atau di background. Kita bikin warna yang lebih gelap sehingga objek kita akan terdefinisi dengan warna yang lebih terang. Lanjut ke glazing atau layering. Jadi ini pertama aku sapukan catnya dulu untuk layer yang pertama. Terus kita biarin sampai kering. Nah, selagi kita nunggu kering, kita lanjut aja ke yang berikutnya dulu. Nanti kita balik lagi ke sini. Berikutnya itu lifting atau mengangkat pigmen atau cat dari kertas. Nah, teknik ini biasanya dipakai karena cat air secara tradisional yang transparan itu nggak pakai cat warna putih untuk mendapatkan warna putih di lukisan. Jadi warna putih didapatkan dari warna putih kertas. Di sini saat cat masih basah, aku angkat dengan tisu. Yang kayak gini biasanya untuk bikin awan. Tisunya bisa ditekan kuat atau enggak, itu kadang tergantung juga pigmennya, ada yang mudah, ada yang susah diangkat. Selanjutnya dengan kuas, jadi saat catnya masih basah, kuasnya kita bersihkan di air bersih, terus airnya kita ambil atau kita peras dengan tisu atau lap sampai dia cukup kering, walaupun nggak kering banget. Terus kita sapu-sapukan untuk kita angkat pigmennya. Bisa berkali-kali, kadang kalau mudah ya sekali juga udah bisa. Bisa juga habis itu kita angkat lagi dengan tisu. Lifting bukan cuman untuk bikin highlight,
atau menampilkan warna putih kertas, tapi juga bisa nolong kita untuk mengoreksi kesalahan dan memperhalus sisi-sisi yang kasar. Di sini aku coba gambar tomat atau ya apel lah mungkin, untuk ngeliatin gimana teknik ini menolong kita membuat highlight untuk objek-objek lukisan yang kecil. Kalau objek lukisannya besar, biasanya kita lebih mudah untuk ngerencanain di mana kita mau taruh warna putihnya. Ya tinggal kita biarin aja gitu, kita lukis sekelilingnya terus dibiarin objeknya putih gitu. Tapi kalau yang objek lebih kecil, biasanya kita butuh belajar teknik ini. Terus selanjutnya kita akan coba lihat kalau catnya kering gimana cara kita ngangkatnya. Kita sapukan dulu catnya, terus kita tunggu sampai kering. Lanjut lagi ke glazing dulu. Jadi sekarang udah kering, kita tambahkan layer yang kedua. Ini layer yang kedua, aku pakai warna yang berbeda dari layer pertama. Jadi untuk dapetin warna lain yang juga berbeda atau warna ketiga. Di sini contohnya merah di layer biru jadi ungu, merah di layer kuning jadi orange. Atau glazing bisa juga untuk menaikkan value warna. Jadi warna merahnya ditambahin lagi supaya jadi lebih intens atau lebih gelap. Lanjut ke masking fluid. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah cairan yang bisa kita aplikasikan ke satu bidang gambar. Jadi saat kita melukis dengan cat air, bidang yang ada masking fluidnya itu nggak akan kena cat air. Nah, make ini agak tricky buatku sih. Jadi sekarang aku pakai kuas yang udah lama, kuas Cotman yang udah lama. Aku nggak pakai kuas yang terlalu jelek, tapi nggak yang bagus-bagus banget juga. Terus aku pakai 2 tempat air. Tempat yang pertama itu aku campur dengan sabun cuci piring. Tempat yang kedua itu air bersih. Jadi nanti habis kuasnya dicelupin ke masking fluid, sebelum dia benar-benar kering, direndam ke cairan sabun dulu supaya kuasnya nggak rusak gitu kalau kena masking fluid. Karena kalau udah kering biasanya susah untuk dilepas dari bulu kuas. Itu makanya orang suka pakai kuas yang jelek banget. Tapi dalam pengalamanku, kalau kuas yang terlalu jelek kadang malah susah gitu untuk bikin bentuk yang dimau. Nah, cara ngaplikasikannya tinggal diaplikasikan aja. Aku langsung dari botol taruh di kuas, dan biasanya butuh cepet juga dan memperhatikan ketebalan di lapisan yang kita bikin. Kalau terlalu tipis nanti malah tetap kena cat air. Nah, kalau bidangnya lebih kecil, pakai kuas yang lebih kecil, dan langsung harus ditaruh ke air sabun supaya bulu kuasnya nggak rusak. Ini krayon, aku pakai oil pastel, tapi sebenarnya bagusnya pakai krayon yang lilin atau wax, yang biasanya dia tuh lebih mengkilat permukaannya, karena kalau oil kan ada minyak yang nggak kering. Tapi ini bisa dicoba juga. Ini aku warna putih, aku bikin sembarang bentuk. Terus habis itu sapukan cat air di atasnya. Nah, biasanya krayonnya akan resist, jadi cat airnya nggak akan menimpa krayon yang udah kita sapukan di kertas tadi. Lalu bubble wrap dan plastik. Ini caranya sama untuk keduanya. Kita aplikasikan catnya, terus habis itu sebelum catnya kering kita taruh bubble wrapnya di atasnya, terus kita tekan-tekan secara merata. Untuk plastiknya juga sama kayak gitu, cuman plastik sebelum ditaruh, plastiknya aku lecekin dulu atau aku remes-remes dulu baru aku taruh. Terus garam, kita taruh dulu catnya. Di sini aku pakai 2 warna. Terus sebelum catnya kering, kita taruh garamnya. Lalu tunggu sampai kering. Nanti kalau udah kering, baru kita sapu sisa-sisa garamnya dari kertas pakai jari. Iya, yang plastik kayaknya gagal. Ya udah, ntar dicoba lagi. Lanjut aja ke alkohol. Jadi alkohol di sini alkohol yang biasa ada di kotak P3K, yang biasa untuk ngebersihin luka.
Jadi sebelum catnya kering, kita aplikasikan alkoholnya. Aku di sini pakai cotton bud, aku cocol-cocol gitu di atas cat. Terus aku juga pakai kuas, tapi kuas yang udah jelek yang nggak pernah dipakai. Bisa juga alkoholnya disemprot kalau ada alatnya atau dituangin. Cuman harus hati-hati supaya kertasnya nggak robek. Terus aku ada contoh ini dengan garam, kelihatan kan yang efek dari garam. Ada juga aku taruh di background ini garam, dan ada juga yang alkohol. Nah, itu yang putih-putih itu efek dari alkohol. Ini aku ulang lagi yang plastik, cuman sekarang aku lebih pakai perasaan. Lebih ditekan gitu plastiknya. Terus yang masking fluidnya udah kering, jadi kita bisa taruh cat airnya, terus kita tunggu sampai kering. Nah, balik ke yang atas ini udah kering. Sekarang kita ambil kuas yang udah kita celupin ke air, terus airnya kita ambil sampai kuasnya jadi lembab. Lalu kita sapukan. Kalau mau kuasnya lebih banyak air juga bisa dicoba. Sampai keangkat pigmennya, kita sapukan bolak-balik. Nah, sekali lagi ini tergantung kertas dan pigmen, ada yang mudah, ada yang enggak. Ada yang bisa keangkat sampai putih, ada yang masih kelihatan pigmennya. Bisa juga kita pakai kuas yang kita basahin, terus kita sapukan bolak-balik beberapa kali sampai sekitar 10 kali, terus baru di atasnya kita angkat dengan tisu. Terus cara satu lagi yang aku tahu itu pakai cutter. Jadi dikerik pakai cutter atau pakai pisau-pisau yang biasa buat kerajinan gitu yang tipis. Tapi ini juga hati-hati, harus tahu ketebalan kertas, kalau enggak nanti kertasnya jadi robek. Nah, ini contoh lukisan yang aku bikin. Nah, ini awannya aku dapat dengan cara aku ambil dengan tisu. Kalau di sini tuh di airnya tuh ada yang aku pakai kuas, ada yang aku kerik pakai cutter. Cuman mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau dari sini. Nah, catnya udah kering. Sekarang kita bisa ambil masking fluidnya dengan jari atau dengan penghapus. Ambilnya juga harus pelan-pelan supaya nggak ikut robek kertasnya, dan semuanya harus sudah kering catnya ya, cat yang di kertas dan di atas masking fluid. Habis itu bagian yang putih ya terserah kebutuhannya, mau tetap dibiarkan putih atau mau kita lukis sesuatu yang kita pengen. Ini ada contoh yang aku pakai masking fluid. Di mercusuarnya ini aku kasih masking fluid, jadi aku bebas melukis langit dan awan di belakangnya. Cuman ini agak robek tapi bisa ketutup sih. Kalau ini perahunya aku pakai masking fluid, jadi aku bebas ngelukis air lautnya. Baru habis itu masking fluidnya aku lepas, aku lukis detail perahunya. Nah, yang kiri ini udah kering lagi, lalu aku tambahin layer ketiga supaya warna orange-nya lebih kelihatan. Jadi glazing ini bisa beberapa layer sampai kita dapet hasil yang kita mau. Ini contoh yang aku layer sekitar 2-3 kali sampai dapet value warna yang seperti ini.